Selamat siang, para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Selasa, 17 Maret. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari Instaforex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Jadi kita punya ide trading emas baru, hari ini kita bahas. Dan trading emas kemarin sudah terrealisasi. Dan untuk Bitcoin juga 1:1, tapi bukan di platform yang sama. Kita akan membahas ini bersama di grafik, jadi menurut kalender hari ini, suku bunga untuk dolar Australia sudah diumumkan. Mereka menaikkan, naik. Sesuai prediksi, naik signifikan 385 dan 410. Tapi Australia jauh menyamai Elvira secara prinsip. Hari ini pukul 17 Pro akan ada sedikit lonjakan aktivitas dolar, dan besok, hari Rabu, giliran suku bunga Kanada, inflasi dan The Fed, FOMC, prediksi, konferensi pers. Pokoknya, pastikan kalian sudah bersiap untuk menghadapi acara diskotik besok. Omong-omong, bagi trader yen, Kamis ini ada konferensi pers Bank of Japan dan nilai tukar franc Swiss yang kurang relevan di sini. Mari kita lihat apa saja yang bisa diperdagangkan di grafik. Ayo mulai. Jadi, kita mulai dengan harga emas, yang hari ini dengan heroik telah menyentuh zona break long dengan potensi 1-1, seperti yang saya suka. Namun sayangnya, tangan emas kotor, mereka belum mencapai zona break short di level $5.030. Tapi, mungkin saja ini belum berakhir, seperti yang dinyanyikan oleh Laima Faikule. Ngomong-ngomong, siapa itu? Nah, kemarin. Emas kemarin berhasil menyentuh break short dengan potensi 1:1 dari 2.000 ke 2.300. Emas memang bekerja dengan cara yang menarik. Akhir-akhir ini saya sangat suka dengan banyaknya sinyal, terutama dari break di time frame 1 menit dengan potensi 1:1. Itu cukup seru dan menguntungkan, tapi di time frame besar. Mari kita mulai secara berurutan. Jadi, kita punya minggu ini, pola double bottom telah ditembus antara 2 minggu perdagangan terakhir. Nah, alat ini sangat lambat, kami hanya memiliki koreksi pin bar. Alat ini menggunakan pin bar dan penggerak pin bar. Karena candaan ini saya memang ditolak RBK, tapi nyatanya awal bulan ini instrumennya membentuk area di level $4.967 untuk satu try ons yang tidak dipahami siapapun. Dan menurut pendapat saya, tren posisi short yang sudah mulai muncul sejak awal bulan Maret ini sepertinya akan tetap berlanjut hingga paruh kedua di bulan ini. Dengan demikianlah hal itu. Instrumen ini sedang turun, terlihat ada area support, jatuhnya memang terasa menyakitkan, cukup berat, dan terus membuat higher high. Namun, masih terdapat peluang yang cukup besar bagi instrumen ini untuk tetap bertahan di area tersebut. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, Instaforex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Dan mungkin saja pasangan euro-dolar akan mendukung hal itu. Koreksinya cukup meyakinkan. Candle bullish yang kuat seperti ini adalah sinyal kembalikan ke arah long yang sangat bagus. Saya tunjukkan levelnya di 1,14543. Di time frame 15 menit, level itu terlihat sangat jelas. Tapi hari ini, pasar Eropa lemah, Eropa sedang lemah. Saya bisa bilang mereka tidak cukup menekan, benar-benar hanya kurang sedikit saja. Sekitar 100 pips lagi belum sampai ke zona itu, sehingga kita bisa membeli di sini. Sangat disayangkan, tempatnya benar-benar ideal untuk membeli, tapi sayangnya tidak sampai ke sana. Secara keseluruhan, apa yang menarik di sini? Yang menarik adalah, bahkan pada angka 4 pun, lebih baik untuk menunjukkannya. Zona istirahat panjang. Libur panjang di bulan Juli yang sudah ada sejak zaman dahulu kala telah diatur ulang. Sekalipun Anda memasang order limit beli di sini dengan stop loss 600, keuntungan Anda sekarang akan menjadi 5.500 hingga 550. Namun, interaksi 1 lawan 1 yang lebih intensif sebenarnya bisa dilakukan di sini. Namun, bagi mereka yang berdagang dengan rasio kecil, artinya ada reaksi terhadap zona ini, mereka sempat turun cukup dalam. Bisa dibilang, ini adalah area konsolidasi. Dalam kerangka struktur turun pada time frame besar,
Saya rasa masih mungkin terjadi pergerakan ke bawah. Di TF harian ada engulfing, dan trader price action berdagang di D1. Saya rasa engulfing ini valid. Ada konsolidasi 2 hari yang akan segera ditembus. Jika harga beli muncul sebelum breakout, kita harus mulai memperhatikan posisi long. Saya sendiri juga sudah memperhatikan, tapi sayangnya kita tidak mendapat harga yang bagus untuk membeli. Dan membeli di zona ini, menurut pandangan saya yang sangat subjektif dan tidak kompeten, tidak terlalu teknikal. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien Instaforex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan, dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Untuk pasangan pound sterling dolar, pergerakannya benar-benar meniru. Pasangan Eropa sebelumnya juga sama-sama tidak berhasil. Tidak. Mereka menguji zona break long, tapi tidak sampai ke sana, selisihnya sekitar 70 pips. Itu saja hal itu membuat saya senang. Di sini potensinya tentu lebih menarik, bahkan jika kita ambil 350, sudah bisa dapat 600. Begitulah cara para kumbang Eropa memperlakukan para pencuri rumah, para trader amatir. Dengan Instaforex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Mengenai dolar Australia, lihatlah, semua yang terjadi sekarang tentu saja adalah momen bullish yang baik dan positif. Tapi saya ingatkan bahwa tren short, baik di euro maupun pound, belum ada yang benar-benar membalikkan secara serius. Fenomena ini pun dapat kita saksikan dengan sangat jelas pada mata uang dolar Australia. Jika Anda memasang time frame mingguan, sayangnya memang ada, dan gunakan template yang bersih. Tentu saja, jika Anda tahu cara melakukannya, maka Anda akan melihat bahwa level tertinggi 2 minggu terakhir belum berhasil ditembus, dan setelah munculnya pin bar yang sangat bagus, menurut pandangan saya yang sangat tidak kompeten, sebaiknya mulai memperhatikan posisi short pada instrumen ini, dengan menarik ekstensi pada level sebelumnya. Antonio Fibonacci, Anda akan melihat bahwa saat ini kita sedang menguji zona 50%, tepatnya untuk penjualan, yang mulai cocok, atau lebih tepatnya, paling cocok untuk penjualan. Tentu saja, lebih baik menjual pada harga yang paling bagus. Di Hatchpad, tidak ada breakdown yang bagus dari atas. Kita juga bisa mengandalkan level-level tersebut. Tapi pada time frame 15 menit, level-level itu terlihat jelas. Dan zona ini berada di sekitar harga 0,120 plus 2 siku pada peta. Dan di sini kita bisa menandai zona ini dengan warna merah ini. Jadi, baik dari titik ini, seperti saran semua analis profesional, atau dari sini Anda bisa mulai membuka posisi short, sambil mengambil risiko dengan koin Anda sendiri. Jadi, dari posisi saat ini, stop loss Anda adalah 1000 poin dari titik pembalikan short, stop loss Anda, ya, anggap saja 800. Jadi potensi penurunan dari posisi saat ini adalah 1400. Dari titik pembalikan short di atas, hampir 1700. Ini berarti instrumen ini sedang bergerak semakin mendekati zona minat untuk posisi short. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama Instaforex. Mata uang dolar Kanada juga semakin mendekat, dan kemungkinan nilainya juga bisa jatuh. Saya ingatkan bahwa memang ada rencana besar untuk penurunan pada pasangan ini. Tentu saja, dia memang teman yang cenderung bergerak datar. Tapi saya ingatkan, menurut pendapat saya yang sangat tidak kompeten, pada time frame besar, semua ekstrim ini, ekstrem 2023-2024 harus ditembus. Pertanyaannya harga masuknya. Sekarang di time frame 4 jam, mungkin masuk. Tapi untuk saat ini saya di sini, namun di time frame 4 jam juga tidak jelas di mana tepatnya. Pokoknya di time frame 4 jam.
tempat terbaik untuk menjual ada di zona ini. Anda mungkin akan bilang itu terlalu jauh dan Anda benar. Tapi tugas saya adalah menandai zona-zona ini, lalu menurunkan time frame dan mengandalkan hal lain. Zona resistance short terdekat untuk dolar Kanada berada sedikit lebih tinggi, sedikit di atas level 1,37. Di sini, hanya tinggal sedikit lagi, beberapa spread saja, dan Anda sudah bisa mulai memikirkan sesuatu. Jadi, secara faktual, posisi saat ini sedikit di atas high minggu ini jika semuanya tertembus. Hal seperti ini teman-teman, memang kadang terjadi, tapi zona short yang menarik bagi Anda akan sedikit lebih tinggi. Di zona ini, ya, kurang lebih seperti itu, dan potensinya tentu saja adalah dolar dan yen hanya akan menguat. Dolar yen. Aku tak akan menyentuh yen yang mudah didapatkan itu. Sampai pihak bank-bank di Jepang melakukan sesuatu, mereka akan terus-menerus menyerang nilai dolar di setiap sesi konferensi pers. Di sini juga loh, sudah sangat dimungkinkan bagi kita untuk membangun strategi perdagangan. Teman-teman, Instaforex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama Instaforex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.